Hey, halo Indomax, Indo Magazines. Nah, kali ini mari kita bahas sedikit tentang markas pesawat bomber nuklir Tiongkok yang ternyata berpangkalan tak jauh dari wilayah Indonesia nih bos. Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, ternyata terdapat sebuah pangkalan militer yang dibangun Tiongkok di sebuah gugusan Kepulauan Karang yang terletak di dalam area Kepulauan Spratly atau istilah bekennya Spratly Island. Bahkan dikutip dari Wikipedia pun dikatakan bahwa mereka disinyalir tengah membangun sebuah kota dengan memindahkan penduduk dari Tiongkok daratan ke pulau yang dikuasanya tersebut bos. Nah, perlu kalian ketahui, markas militer ini pun telah lama dibangun dan diperlengkap oleh negeri tirai bambu Cina. Dengan lokasi yang berada di tengah lautan, kini disinyalir markas tersebut pun telah dipenuhi dengan fasilitas dan peralatan tempur Tiongkok. Mulai dari pesawat pembom, pesawat tempur, kapal-kapal perang, disinyalir telah mereka siagakan di pangkalan militer tersebut. Bahkan melalui pangkalan ini juga, kapal-kapal Coast Guard Tiongkok pun dapat berlayar sedemikian jauh, bahkan sampai ke Laut Natuna Utara Indonesia. Kalian bayangkan, bagaimana cuma sekelas kapal Coast Guard dapat menempuh perjalanan laut beribu-ribu kilometer jauhnya kalau mereka tidak singgah di suatu tempat tertentu bos. Dan pangkalan ini pun diketahui hanya berjarak sekitar 700 km dari wilayah terluar Indonesia, yaitu Kepulauan Natuna. Oke, dikutip dari media militer Cina yaitu PLA Daily, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA sejak tahun 2014 pun telah membangun pangkalan militer di Fiery Cross Reef. Fiery Cross Reef ini merupakan sebuah gugusan Kepulauan Karang yang terletak dalam area Kepulauan Spratly yang telah disengketakan oleh banyak negara bos. Beberapa negara lain yang juga mengklaim kepulauan ini diantaranya adalah Vietnam dan juga Filipina. Bahkan, masing-masing negara memiliki nama masing-masing untuk gugusan Kepulauan Karang yang terletak di Laut Cina Selatan ini. Namun apa daya, kalian tahu sendiri kan, dengan ditopang ekonomi yang kuat dan bukan kaleng-kaleng, maka negeri Tiongkok pun selangkah lebih maju. Sejak tahun 2014 mereka mulai mengolah lahan karang kosong ini menjadi suatu pangkalan militer yang sekarang menjadi sangat kuat. Bahkan tak main-main bos. Dalam pangkalan yang ada di Pulau Karang itu terdapat landasan pacu untuk menerbangkan armada udara sepanjang 3,3 km. Bahkan landasan itu pun cukup untuk didarati pesawat pengangkut bom nuklir Xi'an H6 milik Beijing. Pesawat bomber nuklir Xi'an H6 ini pun memiliki kemampuan jelajah mulai dari 1.800 hingga 6.000 km dan bahkan mampu menggendong rudal balistik Dongfeng 21D atau rudal supersonik CJ-100 dengan radius tembak sejauh 1.500 km. Nah, sedangkan jarak dari Natuna ke pangkalan tersebut pun cuma 700 km bos. Jadi, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan tidak mungkin Dongfeng pun bisa terbang di atap rumah kalian. Dan tentunya sangat memungkinkan bagi bomber ini untuk menerjunkan bom nuklir ke seluruh wilayah di sekitar bibir pantai lautan yang kaya hasil alam ini. Nah, 4 tahun beroperasi, sampai saat ini Fiery Cross Reef pun menjadi pangkalan bagi Satuan Angkatan Laut Cina ketika mereka beroperasi di Laut Cina Selatan, di mana klaim Nine Dash Line mereka berlaku bos. Dan mungkin tempat inilah yang menjadi tempat persinggahan atau bahkan pangkalan bagi kapal-kapal Coast Guard Cina yang berseliweran di mana-mana. Bahkan beberapa jet tempur pun juga disinyalir ditempatkan di Fiery Cross Reef ini. Nah, perlu kalian ketahui, wilayah tersebut pun diklaim oleh banyak negara. Negara-negara yang mengajukan klaim ini pun bersaing untuk mendapatkan potensi sumber daya alam yang terkandung di kawasan seluas hampir 2 kali Pulau Jawa itu bos. Di bawah permukaan laut kepulauan tersebut, disinyalir memiliki kandungan gas dan minyak bumi yang sangat besar. Selain itu juga strategi sebagai pos-pos pertahanan militer seperti yang saat ini dibuat oleh negeri Tiongkok. Melalui pangkalan militer tersebut, mereka pun bisa menjelajah kemana-mana. Mulai dari Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, bahkan mereka bisa keliling Laut Cina Selatan melalui pangkalan militer tersebut. Nah, kemudian dikutip dari Wikipedia, ternyata terdapat beberapa negara yang mengajukan klaim atas hak ke pulau-pulau karang tersebut. 3 negara mengajukan klaim penuh dan 3 negara lainnya mengajukan klaim sebagian bos. Yang mengajukan klaim penuh yaitu mulai dari Republik Rakyat Tiongkok, mengeklaim seluruh wilayah Spratly dan menguasai 7 pulau. Kemudian ada Taiwan yang mengeklaim seluruh wilayah Spratly dan menguasai 1 pulau.
Vietnam mengeklaim seluruh wilayah Spratly dan juga menguasai 9 pulau. Sementara, klaim sebagian yaitu dimulai dari Malaysia mengeklaim 12 pulau dan menguasai 5 pulau. Filipina mengeklaim 27 pulau dan menguasai 8 pulau. Brunei Darussalam mengeklaim 3 pulau yang paling selatan namun tidak menguasai pulau tertentu, bos. Nah, yang paling barbar di sini adalah Republik Rakyat Tiongkok, di mana mereka disinyalir tengah membangun sebuah kota dengan memindahkan penduduk dari Tiongkok daratan ke pulau yang dikuasainya tersebut. Namun, sebuah laporan dari Naval and Merchant Ship, yaitu sebuah majalah berbasis Beijing yang diterbitkan oleh China State Shipbuilding Corporation, mengatakan wilayah tersebut rentan dan hampir tidak dapat dipertahankan jika terjadi perang, bos. Karena pangkalan militer Cina di LCS ini pun sangat jauh dari daratan Cina dan pulau-pulau lain di perairan luas yang disengketakan, yang membentang sekitar 3,3 juta kilometer persegi tersebut. Jika terjadi serangan, pulau-pulau tersebut pun bisa amsyong, lemah karena letaknya jauh dari pangkalan induk, bos. Contohnya, untuk Fiery Cross Reef sendiri berjarak 1000 km dari Sanya, yaitu sebuah kota di Pulau Hainan di lepas pantai selatan Cina, dan 800 km dari Kepulauan Paracel yang juga dikendalikan oleh Beijing. Sekalipun armada pendukung mereka bergegas dengan kecepatan tercepat, namun tetap akan membutuhkan lebih dari 1 hari untuk mencapainya. Pangkalan ini pun sejatinya sangat rentan terhadap penyergapan. Ini mengingat lokasinya yang sangat terpencil dan dapat menjadi sasaran sistem rudal jarak jauh Amerika Serikat dan Jepang, atau oleh pasukan angkatan laut di wilayah tersebut, misalnya dari Vietnam, Filipina, Malaysia, atau bahkan Indonesia, bos. Nah, skenario terburuknya, meski pulau-pulau itu tidak diserang, pasukan Cina di pulau tersebut pun akan mudah diblokade, sehingga akan membuat para pasukan mati kelaparan karena tidak dapat memasok kembali persediaan mereka. Nah, itulah sepenggal informasi tentang markas pesawat bomber nuklir Tiongkok yang ternyata hanya berjarak 700 km dari wilayah Natuna Utara. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Make It.